Ya, shalom, kekasih Tuhan yang ada di Bontang dan di Jambi, dan juga semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mana Surga hari ini. Saya senang sekali karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya berada di kota Jakarta. Kembali saya menghadirkan Mana Surga untuk membawa Anda menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu dan kekasih, saya percaya bahwa berita terjadinya perang antara Palestina dengan Israel, di mana juga didahului perang antara Ukraina dengan Rusia. Itu bukan berita yang baru terjadi Bapak Ibu ya, tapi satu berita di mana perang ini sudah lama dan sering sekali mencuat, tenggelam, mencuat lagi, tenggelam, mencuat lagi, dan sekarang sedang jadi topik pembicaraan yang heboh di seluruh dunia. Dan saya berharap supaya tanda-tanda ini menjadikan kita sebagai umat Kristiani untuk memahami bahwa pesan Tuhan Yesus, supaya kita ini mawas diri dan menyadari bahwa kita ini ada di penghujung zaman. Bukan perangnya yang kita takuti sebetulnya, tapi bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, itu yang perlu kita waspadai. Karena Tuhan pengen supaya saudara dan saya menjadi orang percaya yang betul-betul memahami kerinduan Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan tanda itu terjadi. Perang sana sini, gempa bumi sana sini, kelaparan sana sini. Di Ghana sekarang sedang terjadi kelaparan, gempa bumi terjadi di tanah air kita juga, bahkan di Jepang, dan sering kali terjadi. Semua itu adalah sebuah tanda untuk kita bisa membaca akan apa yang jadi pesan Tuhan, bahwa kita ini hidup di penghujung zaman. Kalau orang percaya menyadari bahwa Anda hidup di penghujung zaman, itu berarti bahwa kita satu saat akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Bahwa hidup kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita buat selama kita di bumi ini. Dan inilah bagian di mana saudara dan saya harus waspadai. Bukan perangnya yang kita takuti, bukan kematian yang kita takuti, tapi saat saudara berhadapan dengan Kristus, itu apa yang Anda akan katakan, apa yang Anda akan pertanggungjawabkan, itu yang perlu kita waspadai. Saya berdoa supaya Jemaat Keli dan Jambi hari-hari ini mulai memahami maksud Tuhan, mengapa itu diizinkan terjadi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nanti akan ada zaman baru. Dan saat ini adalah bagian dikatakan oleh Alkitab, adalah permulaan, ya. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang. Berarti akan ada nanti zaman baru, yaitu masa antikris. Nah, kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam ketenangan iman dengan Kristus, maka nanti kita akan masuk zaman baru. Bahaya, kita tidak diangkat. Karena kedatangan Yesus bagaikan pencuri, di mana kita nggak siap, maka kita masuk zaman baru. Dan Tuhan sudah ngasih tandanya sekarang, perang, kelaparan, gempa bumi, ya, nabi-nabi palsu, ajaran sesat, banyak sekali terjadi. Anda baca pasal yang ke-13 ini. Sebabnya Tuhan meminta kepada saudara dan saya untuk mengerti hidup kita mempersiapkan diri. Bagaimana Pak saya bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kita di akhir zaman. Makanya jangan main-main dengan kekristenanmu saat ini. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono jadi orang Kristen. Jadilah anak Allah yang punya mental anak Allah. Kalau enggak, nanti nyesel. Anda akan masuk nanti dalam zaman baru, di mana zaman masa antikris. Keselamatan Anda akan bayar dengan nyawa Anda sendiri. Dan itu sudah tidak ada Roh Kudus, dan maut menjauh dari bumi. Anda akan menderita sekali. Itu makanya mari Bapak Ibu Jemaat Keli dan Jambi waspadai hal ini. Ini serius. Perang terjadi di mana-mana, dan mungkin perang dunia ketiga akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, siapkan diri Anda sekarang. Anda sudah membaca tanda-tanda ini. Bagaimana Pak cara saya menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai mempelai, bukan sebagai pencuri? Sederhana. Simak baik-baik apa yang diajarkan Yesus pada waktu dia tampil pelayanan. Itulah inti kerinduan Allah dalam diri saudara. Bukankah yang pertama Yesus mengajarkan tentang pertobatan? Berita pertama kali yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita pertobatan, metanoia. Change the way of your thinking. Metanoio, perubahan pola pikir. Supaya kita jadi anak Allah, pola pikirnya berubah. Saya jadi baik bukan karena etika. Saya jadi baik karena ada perubahan pola pikir saya mengenal Yesus dan mengasihi Yesus. Dan pertobatannya akan melahirkan lahir baru. Nah, itu dia. Yesus bicara sama Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 tentang kelahiran baru. Tak mungkin ada kelahiran baru tanpa pertobatan. Itu makanya mari belajar. Ketika engkau hari ini jadi orang percaya, bertobat, maka Tuhan akan bawa Anda lahir baru. Apa itu lahir baru? Kehidupan lama yang diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Saya menjadi orang yang memahami arti bagaimana karakter Kristus masuk dalam diri saya. Bagaimana watak kerajaan, watak Bapa Surgawi itu masuk dalam diri kita. Karena kita ini anak. Ayo Bapak Ibu kekasih, sudah bukan waktunya lagi kita main-main dengan gereja-gerejaan. Sudah waktunya kita serius dengan Allah. Supaya kita memahami bahwa
Ketika saya serius dengan Allah, watak Allah masuk dalam diri kita. Kita dikikis watak duniawi kita, sifat jahat kita, sifat buruk kita, tabiat buruk kita, dikikis habis sampai kita lahir baru. Kalau tidak, nanti Anda masuk zaman baru. Anda akan masuk masa antikris. Dan itu akan terjadi, Bapak Ibu kasih. Yang kedua, yang Yesus sampaikan adalah, dia selalu menyampaikan tentang berita tentang yang namanya kerajaan Allah. Selalu tentang kerajaan Allah. Bahkan sampai dia mau naik ke surga saja, Kisah Rasul 1 ayat 3, setiap kali dia mengadakan mukjizat, selalu bicara soal kerajaan. Matius 13 juga bicara soal kerajaan Allah. Artinya gini, kerajaan Allah adalah kerinduan Yesus memerintah di hati kita. Sudahkah Yesus memerintah di hati kita? Kita Kristen, oke. Tapi ingat, Kristen tidak menyelamatkan. Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Kristus. Kalau Kristus itu artinya Sang Raja yang diurapi, masuk dalam diri kita, mengikis watak-watak kita, dia memerintah hidup kita. Maka Anda akan dibawa pada kehidupan yang baru. Kehidupan Kristus, di mana kita akan menjadi orang yang mencerminkan pada Kristus. Kasih Tuhan, saya berdoa supaya pada hari ini kita betul-betul menyadari, saya Kristen bagus, lebih bagus kalau Kristus jadi Raja dalam diri kita. Di mana bukan hidupku bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan buat kita adalah Yohanes pasal 4. Tentang apa itu? Tentang intim dengan Allah. Nah, ini dia ini. Sudahkah Bapak Ibu intim dengan Tuhan? Mau intim dengan Tuhan itu bukan cuma ibadah seminggu sekali, Pak Bu, tapi punya kehidupan setiap hari, di mana kita selalu punya kehidupan, selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 juga mengatakan, bagaimana tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu satu keadaan di mana Tuhan pengen intim dengan kita. Yesus membawa Anda dalam hatinya, sudah pasti. Pertanyaan saya, apakah Yesus ada di hati saudara? Belum tentu. Buktinya masih ada yang jahat, masih ada yang pelit, masih ada yang cemar, masih ada yang cabul, masih ada yang suka emosian, masih ada yang ngambekan, tersinggungan. Itu berarti Yesus belum di hati saudara, belum di hati kita. Ayo kita bertobat, kita berubah. Karena kalau enggak, nanti Anda akan masuk zaman baru antikris. Itu mengerikan, Bapak Ibu, serius mengerikan. Saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kenapa intim dengan Tuhan? Nanti kalau intim dengan Tuhan, kau akan menjadi sama dengan karakter Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu yang Tuhan cari. Dan yang terakhir adalah yang Tuhan katakan adalah, hiduplah bermanfaat. Bagaimana cara hidup bermanfaat? Melayani Tuhan. Jadi melayanan Tuhan itu bukan satu panggilan, anugerah yang luar biasa. Anda melayani Tuhan dengan cara apa? Bisa dengan talenta Anda main musik, WL, singer, song leader, jadi diaken, nyapu gereja, jadi kolektan, jadi penerima tamu, guru sekolah minggu, ya pelayan Tuhan, kepala bidang, diakon, diakones. Kemudian juga Anda bisa melayani Tuhan dengan bidang yang Tuhan panggil Anda, mungkin dengan karunia memberi, peduli sama orang miskin, peduli sama orang yang susah, peduli pekerjaan Tuhan. Ada hidup yang melayani Tuhan, ada hidup yang bermanfaat. Sudah bermanfaat tuh di saudara. Karena Yesus menebus Anda supaya Anda bisa bermanfaat. Yesus menebus kita supaya kita bisa hidup bermanfaat. Kalau enggak, juga enggak masuk surga. Mana ayatnya? Lukas 18 tentang pemuda yang kaya itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, pesan saya, belajar hidup mengerti hatinya Tuhan. Belajar hidup bermanfaat supaya hidup Anda menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, aduh kasihan saudara, berapa lama ikut Tuhan, kalau hidup Anda enggak diubahkan, saya khawatir Anda tidak bisa membaca tanda-tanda akhir zaman ini. Hidup kita akan ketinggalan dan kita menjadi pribadi yang akhirnya masuk dalam zaman antikris. Bersiap sedialah, waspadalah, waspadalah. Jesus is coming soon. Jangan ogah-ogah melayani Tuhan. Jangan kendor melayani Tuhan. Berkobar-kobar melayani Tuhan. Sudah waktunya kita menimbun upah di sorga. Orang lain pada loyo, saat orang lain pada lemah melayani, pada ogah-ogah melayani, saya tetap gigih melayani Tuhan. Tidak pandang manusia. Saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Akan lihat apa yang terjadi. Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi saudara. Dan akan dibawa dalam kesukaan kemuliaan Tuhan. Anda dibawa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Doa saya saudara semua, harus berkati, shalom, dan semangat terus melayani Tuhan dan berkarya. Haleluya. Tetap ku setia sampai akhir hidupku.